Ya, judul minggu ini kan kerajaan Allah, alam dari hayat ilahi, dan spesies ilahi. Nah, untuk yang spesies ilahi, ini hanya dibahas di hari ke-6. Mengenai kerajaan Allah, alam dari hayat ilahi itu dibahas di hari pertama dan kelima sampai kelima, dan kita sudah melihat 4 hari pertama dan hari kelima pun masih dalam kategori kerajaan Allah, alam dari hayat ilahi, yaitu mengenai pertumbuhan kerajaan Allah. Tapi karena perkara spesies ilahi ini saya rasa sangat penting, jadi saya mau gunakan waktu untuk kita melihat perkara spesies ilahi ini dulu, yaitu loncat dulu ke hari ke-6 ya. Mungkin saudara-saudari belum membaca hari ke-6 hari ini, sebaiknya menyimak saja ya. Nanti besok ketika saudara-saudari membacanya, semoga jadi lebih jelas ya. Nanti kalau masih ada waktu, kita masuk sedikit ke hari yang kelima. Jadi hari yang ke-6 ini tentang spesies ilahi. Nah, saudara-saudari, manusia diciptakan itu sebagai satu makhluk hidup yang spesiesnya itu sama dengan Allah. Jadi manusia dengan Allah itu satu spesies. Bukan karena manusia menerima hayat Allah sejak diciptakan. Bahkan sebelum manusia menerima hayat Allah, manusia sudah merupakan spesies yang sama dengan Allah. Ya. Kalau garis besar yang hari ke-6, yang C1 ya, C.1, dikatakan Allah menciptakan manusia. Bukan melahirkan kembali ya, tapi menciptakan manusia. Itu bukan menurut jenis manusia, tetapi dalam gambarnya dan menurut rupanya untuk menjadi jenis Allah. Kata jenis ini kita bisa ganti dengan spesies, karena kata spesies itu menurut Kamus Bahasa Indonesia tuh artinya jenis. Jadi sejak manusia diciptakan, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini sebetulnya kita bisa maknai perkataan Allah ini demikian. Marilah kita menjadikan manusia menurut spesies kita. Seperti itu kira-kira. Ya. Kejadian 1 ayat 24.
Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Terjemahan yang lebih tepat tuh seharusnya kita baca begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya. Menurut jenisnya bisa kita baca menurut spesiesnya. Itu teks aslinya seharusnya seperti itu. Hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut spesiesnya. Ya, lalu ada spesies ternak, binatang melata, dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan binatang, tumbuhan itu menurut spesiesnya masing-masing. Ya, jadi ada spesies domba. Ya, di dalam spesies domba ada domba-domba yang beda-beda, ya. Ada domba Garut, ada domba dari wilayah lain, domba di luar negeri dengan domba di Indonesia itu beda, tetapi masih satu spesies, ya. Ada spesies elang, ya. Spesies elang terdiri dari banyak macam elang, tetapi spesiesnya sama. Juga spesies ikan, spesies kucing, spesies anjing. Ya, anjing pudel misalnya dengan anjing kampung. Itu memang berbeda. Tetapi mereka tuh spesies yang sama. Ya, kucing Anggora misalnya dengan kucing Siam. Memang berbeda. Tetapi mereka adalah spesies yang sama. Nah, ketika kita diciptakan, saudara-saudari, kita dengan Allah memang berbeda. Ya, bukan kita. Adam dan Allah memang berbeda. Adam diciptakan belum menerima hayat Allah. Adam dan Allah atau manusia ciptaan dengan Allah memang berbeda. Ya. Tetapi keduanya adalah satu spesies yang sama. Itulah maknanya berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yaitu menurut jenis kita. Menurut jenis spesies kita. Seolah-olah Allah seperti itu berbicara. Kenapa bisa demikian? Saudara-saudari, kita bisa melihat fakta itu. Bahwa manusia ciptaan berbeda dengan Allah, tetapi keduanya adalah spesies yang sama. Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah menggunakan suatu bahan. Ya, bahan ini berasal dari diri Allah atau unsur Allah, tapi bukan hayat Allah, ya. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, nesamahnya, itu kan keluar dari dalam Allah, unsur Allah. Ini bukan hayat Allah, tetapi ini unsur Allah. Inilah yang membuat manusia menjadi spesies yang sama dengan Allah. Satu spesies yang sama dengan Allah. Ya, di dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk hidup yang lainnya, Allah tuh hanya berfirman saja. Dia berfirman langsung jadi. Tanaman, hewan,
di air, melata, dan sebagainya. Tapi ketika manusia diciptakan, Allah bukan hanya sekedar berfirman, tetapi Allah menggunakan satu bahan gitu. Memang bahan itu pertama adalah tanah, bahan yang kedua adalah nafasnya sendiri yang keluar dari Allah. Ketika kedua bahan ini bertemu, muncullah jiwa manusia. Tetapi poin saya adalah ada satu bahan yang digunakan oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia. Dan bahan ini adalah unsur Allah sendiri. Tetapi bukan hayat Allah. Ya. Banyak orang Kristen menyangka ketika Allah menghembuskan nafasnya itu adalah hayat Allah. Bukan, itu adalah nafasnya. Tapi walaupun bukan hayat Allah, itu adalah unsur Allah sendiri. Inilah yang menyebabkan manusia itu kita katakan tercipta sebagai spesies yang sama dengan Allah. Walaupun manusia ciptaan yang belum menerima hayat Allah, ya, berbeda dengan Allah, tetapi keduanya satu spesies. Itulah maksud garis besar poin C 1 di hari ke-6. Jadi saudara-saudari, ya, ketika Allah menciptakan burung, ya, anggaplah elang. Ada jenis elang, ya. Ada jenis merpati, ada jenis ikan. Tetapi tidak ada yang namanya jenis manusia, itu tidak ada. Tidak ada, karena manusia itu bukan jenis manusia. Manusia itu jenis Allah. Ya. Yang ada tuh adalah jenis Allah. Nah, manusia diciptakan menurut jenis Allah. Kalau jenis burung ada, jenis monyet ada, jenis ikan ada. Tetapi tidak ada jenis manusia gitu. Seolah-olah ada beberapa jenis manusia, nggak ada. Spesiesnya itu bukan spesies manusia, tapi spesies Allah yang ada itu. Nah, manusia diciptakan menurut spesies Allah. Nah, sekarang saya ingin ada satu beban juga, tapi agak sedikit menyimpang dari konteks FKKP kita. Tapi ini perlu ya. Nanti kita kembali ke konteks FKKP. Seperti tadi diuraikan bahwa manusia diciptakan menurut spesies Allah. Ya. Tetapi setelah peristiwa dalam Kejadian pasal 6, ya, di mana malaikat-malaikat yang jatuh itu menodai manusia, mengawini manusia, maka sejak peristiwa itu di bumi muncul manusia-manusia yang bukan spesies Allah, tetapi spesies dari malaikat yang jatuh, roh-roh jahat. Contohnya ya Nephilim itu. Ya. Nah, kalau di saudara-saudari membaca pelajaran hayat Kejadian berita yang ke-27 ya. Bahwa di sana saudara kita menulis malaikat-malaikat yang jatuh menodai umat manusia, mengawini manusia dan menghasilkan umat manusia yang tidak murni lagi, yang bukan manusia murni tetapi manusia campur aduk ya.
Saya katakan ini adalah jenis atau spesies malaikat yang jatuh itu. Jadi sejak peristiwa kejadian pasal 6, maka muncullah spesies manusia yang bukan spesies Allah. Ya. Nah, saudara kita mengatakan memang perkataan ini sangat ganjil bagi kebanyakan orang-orang Kristen. Jarang sekali, sedikit sekali orang Kristen yang mengetahui fakta ini. Bahwa manusia pernah dinodai, ya, sehingga manusia menjadi campur aduk dengan malaikat dan roh-roh yang jatuh. Ya, tapi fakta ini tercantum di dalam Alkitab. Ya, saudara kita mengatakan di dalam pelajaran hayat kejadian ini, berita 27, pada saat kejatuhan manusia kali ketiga, ya, saat itu sekelompok malaikat yang telah jatuh di bawah pemerintahan iblis telah turun ke bumi mengenakan tubuh manusia, mengawini putri-putri manusia secara ilegal. Dengan jalan ini manusia telah bercampur aduk dengan roh-roh yang telah jatuh. Manusia yang campur aduk ini bukan spesies Allah, ya. Sekali lagi ini menyimpang dari konteks FKKP, tapi saya merasa perlu menyampaikan ini. Saya pribadi percaya bahwa hingga hari ini spesies manusia yang campur aduk ini, yang bukan spesies Allah, itu masih ada, ya. Saya ini hanya menyampaikan keyakinan subjektif, ya. Tentunya ada dasarnya juga saya punya keyakinan ini. Itulah sebabnya kenapa di dalam Alkitab Allah tuh seolah-olah menjadi Allah yang kejam, gitu ya. Dia menyuruh bangsa Israel untuk menumpas musuh-musuhnya sampai habis, tidak boleh ditinggalkan hidup. Karena Allah membenci manusia-manusia yang bukan spesies Allah ini. Makanya Allah membasmi manusia dengan air bah itu, ya. Tetapi dalam kedaulatan Allah, anak-anak Nuh pada akhirnya juga mengulangi perkara yang sama sehingga muncul lagi manusia-manusia yang bukan spesies Allah. Sejak peristiwa air bah, kita menemukan masih banyak, ya, makhluk-makhluk raksasa di Kanaan. Jadi inilah saya punya keyakinan, inilah dasarnya kenapa Allah tuh seperti kejam gitu ya terhadap beberapa jenis manusia. Dia minta bangsa Israel tumpas habis, nggak boleh dibiarkan hidup. Karena Allah benci sekali dengan manusia-manusia yang bukan spesies Allah ini, yang dihasilkan dari perkawinan yang ilegal, ya. Dan saya pernah sharing dengan beberapa saudara dan direkam, saya beri judul ayat-ayat misteri. Di dalam Alkitab tuh ada ayat-ayat misteri yang memperlihatkan bahwa Allah tidak mengizinkan sebagian orang beroleh selamat. Banyak itu ayat-ayatnya, ya. Ya, contohnya kita ini kan dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi ada orang-orang yang tidak dipilih, gitu kan. Memang tidak semua orang-orang yang tidak dipilih itu adalah manusia-manusia spesies campur aduk, bukan. Dan banyak lagi ayat-ayat misteri yang seolah-olah Allah tuh tidak
mau gitu menyelamatkan sebagian orang. Ada orang-orang yang tidak diizinkan Allah untuk diselamatkan. Tapi saya nggak punya waktu untuk memberikan ayat-ayatnya ya. Banyak. Jadi itu saya ingin menyampaikan yang barusan tuh supaya kata-kata atau frase spesies Allah itu jadi terkesan gitu di dalam benak kita, dalam pemikiran kita. Ya, ini penting karena ini adalah perkara hayat, saudara-saudari. Ya. Kita harus mengenal perkara hayat lebih dalam lagi. Nah, sekarang mari kita kembali ke konteks FKKP ya. Jadi sebelum Adam dilahirkan kembali menjadi Allah-Allah dalam hayat dan sifat. Ya. Sebelum manusia ciptaan yang spesies Allah ya. Bukan yang spesies campur aduk ya. Sebelum manusia ciptaan ini menerima hayat Allah, menjadi Allah-Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Sebelum itu, manusia ciptaan sudah merupakan spesies Allah. Ya. Manusia ciptaan itu berbeda dengan Allah. Manusia ciptaan itu tidak memiliki sifat ilahi. Tetapi walaupun demikian, mereka itu keduanya, manusia dan Allah itu satu spesies. Nah ini, kita harus sangat terkesan. Inilah maksudnya Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan kita tadi sudah mendengar, ketika Allah menciptakan manusia itu, dia menggunakan satu bahan. Bahan ini keluar dari diri Allah sendiri. Itulah yang membuat manusia adalah spesies yang sama dengan Allah. Ya. Saudara-saudari, dalam ilmu biologi, dua individu yang berbeda, tetapi spesies yang sama, itu bisa berbaur, ya. Bisa kawin silang, menghasilkan satu keturunan yang jenis baru. Ya, misalnya singa dan harimau. Ya. Ini fakta ini. Saya nggak ngerti ilmu biologi, tetapi faktanya singa dan harimau itu kan berbeda. Ya, tetapi karena beberapa singa dan beberapa harimau itu memiliki spesies yang sama, yaitu spesies kucing, maka mereka bisa menghasilkan anak yang berjenis baru gitu. Yaitu dinamakan dengan liger, ya, liger. Anak singa dan harimau itu namanya liger, singkatan dari lion dan tiger. Induknya bukan liger, papahnya bukan liger, mamahnya bukan liger gitu. Papa mamahnya itu singa dan harimau, tetapi karena spesies sama menghasilkan satu jenis baru, yaitu liger. Juga ada lagi ikan paus dan lumba-lumba ya. Mereka berbeda tapi spesies sama, sehingga anaknya itu jenis baru, diberi nama dengan whale-fin, singkatan dari whale dan dolphin. Ya.
Nah, ini satu gambaran, saudara-saudari. Ini secara biologi seperti itu. Nah, ini satu gambaran antara kita dengan Allah. Kita dengan Allah memang berbeda. Tetapi karena spesiesnya sama, maka bisa berbaur gitu. Menghasilkan satu ciptaan baru yang bukan Allah, ya, bukan Allah saja dan bukan manusia saja, tetapi manusia Allah. Gitu. Itulah maksud 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, satu jenis baru. Gitu. Semoga saudara-saudari mendengar ini tuh begitu terkesan dan kita bisa melonjak kegirangan di antara semua manusia di muka bumi. Sejak Adam diciptakan sampai hari ini, entah berapa ribu miliar manusia, nggak tahu saya. Tetapi kita, manusia yang spesial gitu. Jenis ciptaan baru, perbauran Allah dan manusia. Karena kita memang adalah spesies Allah. Kita bisa menjadi manusia Allah. Semoga saudara-saudari bisa ada kegembiraan yang luar biasa mendengar ini. Saya sendiri tergila-gila pertama kali mendengar perkara ini. Inilah ekonomi Allah, saudara-saudari. Ayat yang sangat terkenal, Roma 8 ayat 28, mengandung makna ini. Tetapi berapa banyak orang yang memahami ini? Ketika membaca Roma 8 ayat 28, bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, yang ditentukannya dari semula, ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu ciptaan baru. Dia bukan hanya Allah saja, dan juga bukan hanya manusia saja. Dia ciptaan baru. Ya, pertama, hanya ada satu orang, Yesus, yang menjadi ciptaan baru atau jenis baru. Kemudian diperbanyak kita menjadi saudara-saudara kandungnya. Kenapa saya mengatakan saudara kandung? Karena Yohanes 1 ayat 12 dan 13, kita bukan diadopsi, tetapi kita dilahirkan dari Allah. Jelas ayatnya, Yohanes 1, 12, 13, kita dilahirkan, bukan diadopsi. Oh, saudara-saudari, pertama-tama Allah itu adalah spesies Allah. Lalu dia ingin menciptakan satu makhluk hidup, ya, dalam spesies yang sama dengan dirinya. Diciptakanlah manusia. Sebelum manusia ini menerima hayat Allah, manusia ini adalah spesies yang sama dengan Allah. Kemudian Allah masuk ke dalam manusia sebagai benih. Ya. Kalau teks aslinya kata benih di sini, ya, benih ilahi, itu teks aslinya tuh sperma, saudara-saudari. Ya. Jadi Allah masuk ke dalam Maria, menghasilkan Yesus, satu jenis baru. Manusia baru, ciptaan baru. Dan akhirnya manusia baru ini diperbanyak, ya, menjadi umat perjanjian baru. Inilah makna dari pelajaran kita di hari ke-6 tentang spesies ilahi. Ya. Nah, makanya itu
Di pembacaan hari ini, alinea terakhir ya, pembacaan hari ke-6 ya. Pembacaan hari ke-6 di alinea kedua dari bawah. Di sana dikatakan dengan demikian, dalam kelahiran kembali Allah melahirkan banyak Allah. Nah, setelah dilahirkan kembali, kita tadinya manusia, tetapi spesiesnya sama, akhirnya menjadi Allah. Tetapi kalau kita bukan spesies yang sama dengan Allah, nggak mungkin kita menjadi Allah. Nggak mungkin. Malaikat itu bukan spesies Allah, sehingga nggak mungkin malaikat bisa menjadi anak Allah. Itulah sebabnya anak-anak malaikat itu bukan spesies Allah. Allah tidak mau melahirkan kembali mereka. Mereka bukan spesies Allah. Mereka spesies roh-roh jahat. Tetapi kita sungguh harus melonjak kegirangan fakta bahwa kita sudah percaya ke dalam Tuhan. Kita menyeru nama Tuhan. Itulah bukti kita telah menjadi Allah. Kita adalah tadinya manusia spesies Allah. Dilahirkan kembali, bisa berbaur dengan Allah menjadi Allah. Tetapi tidak di dalam kealahan, hanya hayat dan sifatnya saja, ya. Ya misalnya saya dengan istri saya menghasilkan anak-anak. Saya dan anak-anak saya sama. Saya manusia, anak saya pun manusia. Tetapi bedanya anak saya bukan kepala rumah tangga di rumah saya. Demikian juga kita dilahirkan, kita sama jenis dengan Allah. Kita Allah, kita sama. Karena Allah melahirkan Allah. Kambing melahirkan kambing, kucing melahirkan kucing. Kalau Allah tidak melahirkan Allah, bagaimana menggunakan kata dilahirkan? Gak boleh menggunakan kata dilahirkan. Tetapi Yohanes 1 ayat 12 ayat 13 menggunakan kata dilahirkan. Kita ini dilahirkan dari Allah. Kalau dilahirkan, yang melahirkan dengan yang dilahirkan ya sama. Kambing melahirkan kambing, kucing melahirkan kucing. Allah yang melahirkan Allah. Tetapi walaupun anak saya adalah manusia, sama dengan saya manusia, tapi anak saya bukan kepala rumah tangga. Demikian juga kita di dalam rumah Allah. Kita adalah Allah, tetapi kita tidak berada di dalam kealahan. Ya, hanya Tuhan Yesus sendiri yang dibawa masuk ke dalam kealahan. Tetapi kita saudara-saudara Tuhan Yesus tidak dibawa ke dalam kealahan. Haleluya. Inilah saudara-saudari satu kebenaran tentang spesies ilahi atau spesies Allah. Tetapi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, ya saya bacakan dari terjemahan langsungnya ya. Yohanes berkata bahwa kita memang anak-anak Allah, tetapi belum nyata gitu. Atau belum dimanifestasikan. Ya. Belum nyata apa jadinya kita kelak. Maksudnya belum nyata atau belum dimanifestasikan apa yang akan terjadi kelak. Yaitu kelak ketika Tuhan datang kita akan nampak bersama-sama dengan Allah. Tadi kita doa baca itu. Artinya secara fisik kita akan menjadi Allah yang lebih
terlihat jelas. Kalau sekarang kita belum terlihat seperti Allah, gitu. Itu maksud belum nyata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Tetapi ketika kita terus ditransformasi, bertumbuh dalam pertumbuhan Allah, ya tadi kita doa bacakan ya, atau yang ayat yang menurut pertumbuhan Allah tadi kita doa bacaan. Pertumbuhan yang berasal dari Allah itu seharusnya dibaca menurut pertumbuhan Allah. Jadi Allah sendiri bertumbuh, kita rajin melatih roh, rajin makan Kristus, hayat cepat bertumbuh, Allah bertumbuh di dalam diri kita, ditransformasi matang. Ketika Tuhan datang, maka kita ditransfigurasi. Ya, keadaan kita sebagai Allah-Allah dalam hayat dan sifat itu menjadi nyata gitu. Hari ini ya belum terlalu nyata. Itu maksud 1 Yohanes 3 ayat 2. Semoga kita bisa bertumbuh menurut pertumbuhan Allah. Ya. Dan kelak kita ditransfigurasi ketika Tuhan Yesus datang. Tidak perlu harus didisiplinkan dulu 1000 tahun. Ya, ketika itu terjadi atas kita, itu merupakan satu berkat dan kenikmatan yang paling puncak, saudara-saudari. Ya, nah sekarang saya coba sedikit menyinggung yang hari kelima ya. Di hari kelima tuh kalimat kuncinya ada di rawatan pagi, yaitu pertumbuhan Kristus di dalam kita adalah kedatangan kerajaan. Pertumbuhan Kristus di dalam kita adalah kedatangan kerajaan. Maksudnya bagaimana ini? Kita sudah bahas di hari 1 dan kedua bahwa kerajaan Allah adalah Kristus itu sendiri. Jadi ketika Kristus masuk ke dalam kita, sebetulnya yang masuk itu adalah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah Kristus sendiri. Markus 4 ayat 26 jelas kita sudah bahas kerajaan Allah itu seumpama orang. Kita bahas ini di hari pertama dan hari kedua. Siapa orang ini ya? Dia adalah Kristus. Ya. Dan di dalam Markus 9 ayat 1 ayat sampai 3, Lukas 17 ayat 20 sampai 21, di sana jelas bahwa kerajaan Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi ketika Kristus masuk ke dalam kita, sebetulnya kerajaan Allah yang masuk ke dalam kita. Ketika Kristus bertumbuh di dalam kita, itulah pertumbuhan kerajaan Allah. Karena Kristus adalah kerajaan Allah. Dan ketika Kristus dimanifestasikan melalui transfigurasi tubuh kita kelak, maka kerajaan Allah dimanifestasikan. Itulah mengapa kerajaan 1000 tahun akan disebut sebagai manifestasi kerajaan Allah. Tetapi manifestasi kerajaan Allah itu munculnya, datangnya dari dalam kaum beriman, bukan dari langit turun bangunan. Itu bukan. Kerajaan Allah itu datangnya, ya, yaitu keluar dari dalam diri kita. Kedatangan kerajaan Allah itu keluar dari dalam diri kita. Hari ini pun sama, walaupun secara fisik belum nyata. Tetapi ketika kita mengekspresikan Kristus, kerajaan Allah itu keluar dari dalam diri kita. Itulah gereja. Gereja yang normal itu mengekspresikan tubuh Kristus. Mengekspresikan sang kepala. Ketika gereja mengekspresikan Kristus, kerajaan Allah itu keluar, terekspresi dari dalam gereja. Siapa gereja? Kita, Anda dan saya. Nah itulah poin penting di hari kelima. Ya.
Baik, masih ada waktu, saudara-saudari boleh berbagi nikmat. Kalau ada pertanyaan, walaupun saya mute mic saya, silahkan saja. Kalau saya ada kesempatan menjawab, saya jawab. Kalau tidak, saya akan jawab melalui chatting, ya. Tinggal berikan saja informasi nomor WA-nya. Amin. Haleluya, silahkan saudara-saudari. Puji Tuhan. Amin. Silakan saudari. Amin. Saudari Hani. Iya, saya bukan mau sharing, tapi saya mau mau menanggapi gitu ya, bahwa memang sebetulnya kita ini aja dahsyat kejadian kita gitu ya. Tuhan sendiri yang masuk ke dalam kita, sebetulnya itu suatu yang istimewa gitu, yang harus kita hargai, kita nikmati, kita banggakan, kita muliakan. Kejadian kita ini menjadi lahir baru itu dengan masuknya benih Allah ke dalam kita. Saya sungguh gitu ya, sebetulnya kita ini siapa gitu ya, tapi Tuhan sendiri yang mau tinggal di dalam kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus sendiri. Jadi benar-benar kita harus lebih sungguh-sungguh gitu ya, mengerti permulaan siapa kita dan maunya Tuhan sampai akhir itu kita bagaimana ya. Sungguh terang yang sangat besar buat saya ya ini ya, untuk lebih belajar lagi menikmati Kristus gitu, supaya bertumbuh gitu ya di dalam hayat kita. Amin. Terima kasih. Amin. Silakan saudari. Pani. Amin. Amin. Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Pagi ini di awal tadi saya agak bingung ya, tetapi saya terjemahnya di sini ada sedikit yang menerangi saya ya, bahwa untuk saat ini kita belum nyata ya. Kelak bagaimana, tadi ada perkataan demikian ya, dan itu adalah pertumbuhnya di dalam Kristus ya. Kita perlu Kristus ini bertumbuh di dalam kita ya. Nah, ini yang menjadi dorongan ya bagi saya ya, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Ya tentunya ya datang kepadanya, terus makan minum Dia, ditransformasi olehnya melalui firman-Nya, dan juga terus melatih roh. Nah, itu sedikit yang saya nikmati pagi ini. Amin. Silakan saudari. Amin. Saudari Sri Marisa. Amin. Yang hari ke-6 tadi dikatakan ya sama saudara, di depannya spesies ilahi. Jadi kita ini diciptakan dari awalnya tuh udah jenis Allah ya, saudara-saudari ya. Tapi begitu dilahir ulangkan secara ilahi, kita ini benar-benar lebih dekat ya ke spesies Allah ya daripada Adam ya. Karena di dalam kita ini sudah ada Tuhan ya. Nah, dikatakan ya, kerajaan Allah itu lebih ke arah spesies Allah ya. Jadi puji Tuhan ya, sekarang Tuhan itu sudah berdiam di dalam kita, tapi kita sendiri yang harus berjuang melatih roh mendapatkan Tuhan. Amin. Amin.
Ya, puji Tuhan. Amin. Hari ini saya juga sungguh sangat mengapresiasi ya betapa Tuhan itu menciptakan kita adalah menurut spesiesnya. Sehingga siapakah kita ya, tetapi Tuhan memilih kita semua menjadi spesiesnya. Hari ini sebetulnya ya kerajaan Allah itu kan Kristus itu sendiri bertumbuh di dalam kita. Semua ini mungkin ya karena kita adalah spesies Allah. Tadi saudara kita kan mengatakan dari dua jenis yang satu golongan ya seperti binatang tadi bisa menghasilkan satu hasil binatang yang lain percampuran dari keduanya. Tapi hari ini kita adalah spesies Allah ya. Asalkan kita terbuka kepada Tuhan, kita pembacaan hari ini dikatakan kita miskin di dalam roh ya. Kita senantiasa lapar dan haus akan dirinya. Maka Kristus akan bertumbuh di dalam kita. Itulah kerajaan Allah akan datang. Amin. Puji Tuhan. Amin. Dari Lelen. Amin. Dari Marta. Amin. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata kita ini adalah spesies Allah ya. Ya, Tuhan membuat kita jenis Allah. Itu sudah digambarkan bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Nah, kemudian setelah kita lahir baru, tadi kan dijelaskan bahwa ternyata kerajaan Allah ada di dalam kita. Jadi sebenarnya kerajaan Allah itu di dalam kita karena kita terima Kristus di dalam kita. Nah sekarang kerajaan Allah kan sering kan dulu kita selalu berdoa Tuhan datanglah kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Nah doa itu kita menganggap itu biasa-biasa. Ternyata hari ini sangat luar biasa. Berdoa itu kerajaan Allah di dalam kita. Nah doa pertama itu ternyata setelah kerajaan Allah sudah dalam kita perlu bertumbuh. Kemudian untuk pertumbuhan ini terus-menerus bersangkut paut dengan hati kita. Kalau hati kita harus terus-menerus miskin di dalam roh. Mungkin kita sudah tahu kebenaran ini berulang-ulang kali. Tapi kalau kita tidak miskin di dalam roh, kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan yang normal. Lalu yang berikut, selalu tersedia hati. Kalau kita punya hati, selalu berdoa Tuhan, murnikan hati saya. Di KKP ini ya. Terus kemudian Tuhan bawa saya bertumbuh. Tuhan biar saya menjadi orang yang miskin di dalam roh. Nah doa-doa inilah pasti akan terus membawa kita bertumbuh. Itu kerajaan Allah terus terlihat, terekspresi di dalam penghidupan hari-hari kita. Jadi kita sebenarnya sadar, tidak sadar kita berjalan, kita membawa kerajaan Allah. Ya kan? Tapi kalau kita terus tidak bertumbuh, pasti kan dia bilang di sini ada anggur yang sebenarnya yang hanya duri. Buah anggur dari duri, buah ara juga dari duri. Kalau hati kita hanya sedemikian, ya pasti tidak akan mengalami pertumbuhan. Sebabnya, Tuhan, biar engkau bertumbuh di dalam saya, Tuhan murnikan hati saya, kosongkan saya, supaya kerajaan Allah terus bertumbuh dan menjadi ekspresi yang di luar ekspresi Kristus. Puji Tuhan. Amin. Saudara Diki, bolehkah bertanya? Jadi kalau kita ini sudah diciptakan Ya, sesuai boleh. dengan amin. Kita sudah diciptakan sebagai spesies Allah ya, sudah sadar. Tetapi kalau kita tidak melihat siapa Allah, sesungguhnya oleh terang wahyu Allah, pasti kita, karena sudah lama ya Kak, saya pribadi ini diduduki oleh ilah zaman ini ya. Senang dunia, maksudnya ya pekerjaan, kemewahan itu pasti. Nah itu maka saya kurang bertumbuh ya. Jadi saya perlu disoroti siapakah diri Tuhan. Karena nggak sadar kan selama ini. Amin. Pertanyaannya apa? Perlu disoroti ya. Perlu melihat Tuhan sejelas-jelasnya. Kayak misalnya ternyata yang di depan saya ini presiden, saya nggak sadar bahwa dia presiden karena dia pakai baju biasa, jadi saya memperlakukan dia dengan biasa. Tetapi ketika saya
tahu dia presiden, ya pasti saya lebih sopan, lebih hati-hati. Ya, itu bukan pertanyaan kali ya, itu pembagian nikmat. Amin. Amin. Lanjut, silakan. Puji Tuhan, saudari, saya juga sangat terberkati ya melalui berita hari ini, di berita hari ke 5 dan ke-6. 6 sungguh kalau saya nggak jelas ini ya, saya nggak jelas. Tapi hari ini puji Tuhan saya jelas ada spesies di dalam ciptaan Tuhan ya, tetapi kita diciptakan sesuai dengan spesies Allah itu sendiri ya, karena ada hembusan nafas Allah yang dihembuskan ke dalam manusia ini. Puji Tuhan atas perkara ini, tapi modal ini sungguh perlu diperjuangkan untuk bertumbuh ya, seperti saudara Marta tadi bilang, supaya kita benar-benar menjadi spesies Allah itu bisa dibau ya, bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Makanya harus miskin di dalam roh ya, terus mau mendapatkan Tuhan dan lebih-lebih lagi, juga mau tanggulangi. Gak suka saya katakan, tapi tanpa ini ya tidak ada jalan lagi unsur Tuhan itu tambahkan ke dalam kita. Jadi jangan menyalahpahami Tuhan. Tuhan mengaturkan segala situasi untuk mencapai tujuannya, yaitu ekonominya ya, menyusunkan dirinya ke dalam kita sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga ya kerajaannya ya, karena Kristus itu adalah kerajaan Allah itu ya, sehingga di Tuhan ya saudari, kehendak Tuhan boleh tercapai. Kita disusun ulang oleh diri Tuhan. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Jadi saya mau berbagi rasa sukacita saya ya, karena saya di pemulihan ini. Kalau saya enggak di pemulihan ini, saya enggak tahu harus makan minum firman. Saya enggak tahu harus melatih roh. Ternyata enak sekali ya. Walaupun petitipannya baru sedikit, tidak dibodohi oleh si setan. Kita perlu terus berjuang supaya kita semakin hari semakin menang. Amin. Karena waktu saudari kita doa ya. Bebas doa, saudari, silakan doa. Silakan saudari Ning. Amin. Saya sedih boleh saudari, amin. 1 menit ya. menjadi manusia di dalam manusia. Saya pikir sesuatu ini tidak bisa dijamah oleh dosa, tetapi terbukti bahwa hati nurani manusia semakin lama semakin rusak. Hati nurani ini bukankah bagian dari roh insani kita yang berasal dari Allah? Kenapa ini bisa rusak, saudara? Oh ya, maaf. Kenapa hati nurani bisa rusak? Begitu. Bukankah ini bagian dari Allah? Hembusan nafas Allah di dalam manusia yang saya pikir tidak bisa dijamah oleh dosa. Ya, jadi nesamah itu menjadi roh manusia kan. Ini roh manusia, tetapi bukan roh Allah. Walaupun bahannya dari Allah, tetapi roh manusia ya roh manusia, bukan roh Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa roh manusia itu mati atau tidak berfungsi setelah manusia makan dari pohon itu. Jadi bisa saja rusak karena ini bukan roh Allah, bukan hayat Allah. Walaupun bahannya itu nafas Allah. Itu fakta Alkitab seperti itu.
Tetapi ada satu ayat di Pengkhotbah, saya lupa ayatnya di mana, tetapi dikatakan ketika manusia-manusia yang binasa itu roh yang dikaruniakan dari Allah itu akan kembali kepada Allah. Ya, jadi karena roh ini bukan roh Allah tetapi roh manusia ciptaan, ya bisa dirusak oleh si musuh, ya. Hati nurani itu kan bagian dari roh. Amin. Nanti bisa lebih jelas kalau ada waktu lagi ke depan. Amin. Ya, silahkan saudara-saudari berfungsi berdoa, ya. Siapa bebas, silahkan. Saudara Teguh mau berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih. Amin. Oh Tuhan, Kamu menyoroti kami. Oh, dapatkan setiap kami Tuhan. Semakin mendapatkan Tuhan, alamiah kami singkir. Terima kasih. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami ada kepadamu Tuhan. Betapa perlunya kami miskin di dalam roh. Tuhan, murni di dalam hati. Tuhan, melakukan perkara-perkara benar. Tuhan Yesus, menurut kehendak Allah. Tuhan, terus pimpin kami, terus soroti kami. Tuhan, supaya kami tidak jatuh, tetapi kami memiliki terang-Mu yang terus memimpin kami ke jalan yang benar, terus maju untuk mendapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudari. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Amin.